Pelajar tewas dikeroyok, Polres Bojonegoro tangkap 9 pelaku. Prabowo Gibran menang telak di Tuban, dapat suara nyaris 70%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan hadir dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Insari Tilawah, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Satuan Reserse Kriminal Polres Bojonegoro berhasil mengungkap kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang pelajar. Dari kasus tersebut, 9 remaja yang masih berstatus pelajar ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Satuan Reserse Kriminal Polres Bojonegoro menangkap 9 pelaku pengeroyokan yang menewaskan seorang pelajar. Kasus pengeroyokan tersebut terjadi pada Senin 12 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 dini hari. Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prahatinto mengungkapkan, berdasarkan hasil penyelidikan, Satreskrim Polres Bojonegoro akhirnya menangkap 9 orang pelaku. Masing-masing adalah SH 22 tahun, JB 26 tahun, OE 26 tahun, RP 28 tahun, BW 23 tahun, dan RS 23 tahun. Sementara 3 pelaku lain yang masih di bawah umur, yakni G 17 tahun, S 17 tahun, dan R 14 tahun. Seluruh pelaku merupakan warga Kabupaten Bojonegoro. Dari kasus ini, petugas mengamankan barang bukti berupa motor CB 150 milik korban, motor Vario milik tersangka, 1 buah double stick, sebuah gear bertali hitam, 7 buah HP milik tersangka, sejumlah baju milik korban, dan 1 bendel hasil visum et repertum. Kasus pengeroyokan ini bermula saat korban berboncengan dengan temannya dan gerombolannya yang lain melintas di Jalan Mastrip, tepatnya di Desa Mojoranu, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Pada saat yang sama melintas gerombolan para pelaku. Sesampainya di lokasi kejadian, korban mengayunkan gear ke arah gerombolan tersangka. Saat berpapasan dengan tersangka, melakukan pelemparan batu yang kemudian mengenai wajah korban hingga korban yang berboncengan dengan temannya oleng dan terjatuh. Karena benda keras yang kami buktikan bahwa dari tersangka menyatakan pada saat berpapasan itu melempar batu dan kena muka dan meninggal di tempat. Tujuan dari pelaku melakukan itu untuk apa? Motifnya. Kalau motifnya itu pada saat berpapasan, korban ini mengeluarkan gear berdiri di atas motor, kemudian dari papasan itu yang pelaku langsung melempar batu. Sudah dilakukan otopsi, dilaksanakan otopsi. Tidak kenal. Ada perencanaan ada? Tidak ada perencanaan karena salah papasan pada saat itu juga. Kenapa saling bawa senjata dan juga? Kalau tersangka tidak bawa senjata, yang bawa senjata itu adalah korban. Kemudian korban itu berdiri, saya tidak tahu modusnya pada saat sudah ada di badannya, kemudian berdiri mutar-mutarkan gear sepeda motor itu. Ya, itu. Baik, rekan-rekan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka diancam dengan pasal 358 KUHP tentang pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Samsul Alim, JTV Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, seorang pemuda asal Kabupaten Bojonegoro nekat memanjat tower pemancar radio di Kabupaten Lamongan. Kejadian ini membuat warga ngeri lantaran pemuda tersebut berada di ujung tower setinggi 50 meter. Warga Dusun Langgarejo, Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan digegerkan dengan aksi nekat seorang pemuda yang memanjat tower pemancar radio. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu sore 17 Februari 2024 kemarin. Informasinya dihimpun JTV, pria tersebut berinisial MF, warga Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Pemuda 27 tahun tersebut diketahui telah tinggal selama beberapa hari terakhir di rumah kerabatnya yang ada di Desa Sumber Agung, Kecamatan Brondong, Lamongan. MF memanjat tower tanpa mengenakan sehelai pakaian dan secara perlahan
merangkak naik hingga ke ujung tower setinggi 50 meter. Kejadian ini selanjutnya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah diberikan arahan dan rayuan oleh petugas, pelaku akhirnya turun dengan sendirinya. Diketahui pelaku mengalami gangguan jiwa sekitar 3 tahun dan pernah berobat di RSJ Lawang. Karena terkendala biaya, pemuda ini dibawa pulang dan dirawat kerabatnya di Desa Sumber-Agung, Kecamatan Brondong. Setelah turun dari atas tower, petugas langsung mengamankan pemuda tersebut dan menyerahkannya kepada pihak keluarga. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan. Pemirsa, untuk menstabilkan kenaikan harga beras di pasaran, Bulog Bojonegoro menggelontorkan beras SPHP ke pasar, toko, retail modern dan tradisional, serta BUMDes. Saat ini harga beras di pasaran untuk jenis medium dijual Rp16.000 per kilogram, sedangkan beras premium Rp17.000 per kilogramnya. Harga beras di pasar tradisional di Bojonegoro kini masih menunjukkan kenaikan harga. Bahkan harga beras jenis medium sebelumnya di harga Rp13.000 kini menyentuh Rp16.000 per kilogram. Sedangkan beras premium jenis teratai semula di kisaran harga Rp14.000 per kilogram kini menyentuh harga Rp17.000. Guna menekan kenaikan harga beras tersebut, kantor cabang Bulog Bojonegoro menggelontorkan beras program stabilisasi harga dan pasokan pangan atau dikenal dengan SPHP ke pasar, toko, retail modern dan tradisional, serta BUMDes yang ada di Bojonegoro. Pimpinan cabang Bulog Bojonegoro Ferdian Dharma mengatakan, sejauh ini kantor cabang Bulog Bojonegoro sudah menggelontorkan sekitar 870 ton beras SPHP jenis premium. Di antaranya tersebar di wilayah Kabupaten Bojonegoro mencapai 500 ton, Kabupaten Tuban 140 ton, dan Kabupaten Lamongan mencapai 230 ton. Dirinya menambahkan, selain menyalurkan program SPHP, Bulog Bojonegoro juga menggelontorkan program bantuan pangan. Sesuai HET, harga beras SPHP sebesar Rp10.900 per kilogram. Sedangkan saat ini, stok beras di gudang Bulog Bojonegoro masih tersedia 4.500 ton beras yang nantinya mencukupi kebutuhan selama 1,5 bulan ke depan. Masyarakat sendiri diminta tidak panik mengingat perkiraan pada bulan Maret sudah memasuki masa panen dan Bulog sudah bisa melakukan penyerapan. Pertama, tetap melaksanakan program yang diperintahkan oleh Bappenas ke kami, yaitu menggelontorkan beras SPHP. Yang pertama, yang kedua, segera menyalurkan bantuan pangan beras ke masyarakat yang telah ditentukan. Terus yang ketiga, ada program baru dari Bappenas, yaitu untuk menggelontorkan beras premium, sehingga medium dan premium itu harganya juga sama-sama kita stabilkan. Untuk SPHP Kabupaten Bojonegoro sampai dengan hari ini sudah di angka sekitar 500 ton di Kabupaten Bojonegoro. Itu tersebar di pedagang pasar di sekabupaten Bojonegoro, terus ada di beberapa BUMDes, kemudian ada di beberapa toko-toko kelontong dan kios di luar pasar, serta beberapa retail modern yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Itu sampai kapan dilakukan untuk SPHP? SPHP itu 1 tahun sampai dengan Desember 31 Desember 2024. Edo Jodi Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, Prabowo Gibran menang telak di Tuban, mendapatkan suara nyaris 70%. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Gibran menang telak di Kabupaten Tuban. Hal tersebut berdasarkan rekap data di website KPU RI pada Senin siang. Perolehan suara Prabowo Gibran tembus 69,31% dari 94,4% suara yang masuk. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Gibran menang telak di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban. Berdasarkan data dari website KPU RI yang masuk sebanyak 94,34% pada Senin siang, perolehan suara Prabowo Gibran tembus 478.723 suara atau 69,31%. Sementara urutan kedua Ganjar Mahfud dengan raihan 138.758 suara atau 20,09%. Sementara di posisi terakhir Anies Muhaimin yang mendapat 73.243 suara atau 10,6%. Prabowo Gibran meraih kemenangan telak di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban. Diperkirakan kemenangan paslon nomor urut 2 ini tidak tergoyahkan hingga penghitungan suara selesai. Pasalnya dari 3.690 TPS yang ada di Tuban, sebanyak 3.481 TPS diantaranya sudah selesai melakukan input di website KPU atau sudah 94,34%. Sementara 209 TPS sisanya masih dalam proses. Meski demikian, pihak KPU Kabupaten Tuban meminta agar masyarakat menunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, kecamatan hingga kabupaten. Sementara itu hingga kini pihak KPU melalui Panitia Pemilihan Kecamatan PPK masih melakukan rekapitulasi suara di masing-masing kecamatan. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, hingga saat ini tahapan pemilu 2024 masih dalam tahap proses rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan. KPU Ngawi menegaskan jika ada yang menghendaki proses hitung ulang harus berdasar rekomendasi Bawaslu. Saat ini proses rekapitulasi masih dilakukan terhadap hasil pemungutan suara pemilu 2024 dilakukan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan PPK. Komisioner KPU Ngawi, Sudarsono memastikan jika sampai dengan saat ini belum ditemukan kejadian khusus dalam pelaksanaan proses rekapitulasi, termasuk saat ini yang masih dilakukan oleh PPK Kecamatan Karanganyar. Menurutnya jika ada isu yang beredar bahwa terdapat selisih suara harus dilihat lagi dan dicocokkan dengan form C1. Ia menyarankan agar melakukan laporan ke Bawaslu, termasuk langkah yang akan dilakukan juga menunggu rekomendasi Bawaslu. Sehingga jika ada yang meminta ada hitung ulang berarti harus atas dasar rekomendasi Bawaslu atau kejadian khusus saat proses pelaksanaan rekapitulasi. Kita adalah untuk melihat kondisi rekapitulasi di Kecamatan Karanganyar dan kondisi saat ini karena dari awal itu tidak ada kejadian khusus. Jadi kita harus sesuai. Jadi sesuai dengan C-nya juga sesuai. Jadi secara administrasi kita adalah sesuai. Jadi tidak ada penyalahan seperti apa. Kalau beredar informasi ada selisih penghitungan suara itu nanti seperti apa ya yang dilakukan? Kalau memang ada beberapa isu, silakan laporan ke Bawaslu. Jadi kita pun juga akan menunggu di Bawaslu. Nanti seperti apa itu adalah nunggu rekomendasi dari Bawaslu. Tanpa adanya rekomendasi tidak mungkin. Termasuk jika dimungkinkan pelaksanaan hitung ulang seperti apa? Ya, dipaksakan itu di satu, berarti kan paling tidak ada rekomendasi dari Bawaslu, ada kejadian khusus atau ada laporan masyarakat. Sementara pihak KPU sendiri mentargetkan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK berlangsung selama 5 hari. Berdasar tahapan proses rekapitulasi berlangsung mulai tanggal 15 Februari hingga 20 Maret mendatang. Itu Wahyu, JTV, Ngawi. Sementara itu pemirsa, Panitia Pemilihan Kecamatan PPK di Kabupaten Tuban secara serentak mulai menggelar rekapitulasi perolehan suara di masing-masing kecamatan. Penghitungan suara dimulai dari Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, lalu DPRD Kabupaten.
Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Tuban mulai melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu serentak 2024. Salah satunya seperti yang terpantau di kantor Kecamatan Tuban, Jalan Sunan Kalijogo, Kabupaten Tuban, Senin siang. Mekanisme rekapitulasi dimulai dari penyesuaian dan pencatatan hasil perolehan suara di masing-masing TPS. Mulai dari perolehan jumlah suara calon presiden dan calon wakil presiden, calon DPD, calon DPR RI, DPR Provinsi, hingga calon DPRD Kabupaten. Dalam proses rekapitulasi, Panitia Pemilihan Kecamatan Tuban membuat 2 panel atau 2 sesi penghitungan suara. Dari masing-masing panel diikuti oleh PPK, Panwascam, PPS, Sekretariat PPS, dan saksi yang hadir dengan membawa surat mandat dari masing-masing calon. Ketua PPK Tuban, Fahmi Basyori, mengatakan yang diperbolehkan masuk dalam panel proses penghitungan suara hanya PPK, Panwascam, PPS, Sekretariat PPS, dan saksi yang hadir dengan membawa surat mandat dari masing-masing calon. Sementara warga maupun pihak lain hanya diperbolehkan melihat dan mencatat hasil perolehan suara dari luar forum. Ditargetkan rekapitulasi bisa selesai dalam waktu 5 hari ke depan. Nah, jumlah semua TPS di Kecamatan Tuban ada 245 TPS, yang itu nanti sistemnya masing-masing TPS, masing-masing desa ketika sudah selesai akan rally dilanjutkan dengan desa yang lain, seperti itu. Mekanisme penghitungannya kita mulai dari presiden, kemudian DPD, kemudian DPR RI, Provinsi, dan Kabupaten. Jadi tiap-tiap yang masuk ke dalam forum ini di masing-masing panel adalah hanya PPK, Panwascam, PPS, dan Sekretariat PPS, serta saksi yang hadir dan harus membawa surat mandat. Saksi yang hadir maksimal 1 orang di tiap pemilihan. Jika itu lebih dari 1 maka boleh, tapi harus bergantian. Intinya setiap forum harus maksimal 1 orang. Itu kami menjadwal di Kecamatan Tuban maksimal 7 hari dari Senin sampai maksimal hari Minggu. Sementara itu Panwascam Tuban, Evi Eka Utami mengatakan sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan. Hanya saja sebelumnya rekap di tingkat TPS ada sejumlah salah catat suara di C hasil. Ya, sejauh ini masih berjalan dengan sesuai prosedurnya. Untuk prosedurnya seperti apa sih? Jadi memang kalau untuk seperti ini kan C hasil ini tidak bisa dibetulkan. Untuk pembetulan nanti di D hasil kecamatan, tapi lewat monitor webnya si rekap kayak gitu. Untuk panelnya ada berapa di sini? Ada 2 panel. Ada 2 panel. Untuk saat ini masih menghitung suara PPWP, Presiden dan Wakil Presiden. Mungkin kendala yang sering dialami seperti apa? Kendala yang dialami itu di KPPS sih, kebanyakan salah penulisan. Ada temuan? Sejauh ini belum, masih di penulisan saja yang perlu dibetulkan. Hingga saat ini rekapitulasi masih berkutat pada hasil perolehan suara calon presiden dan calon wakil presiden. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Pasca pemilu, harga komoditas bahan pokok di Ngawi melambung tinggi. Informasinya kami hadirkan usai jeda pariwara. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Sketsa Bengawan. Pasca pemilu, harga komoditas kebutuhan pokok di sejumlah pasar di Kabupaten Ngawi terus naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit dan tomat yang mencapai 100%.
Usai pemilu, harga sejumlah komoditas bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar di Kabupaten Ngawi terus naik. Hal ini seperti yang terjadi di Pasar Besar Ngawi. Di pasar ini kenaikan harga tertinggi terjadi pada cabai rawit dan tomat yang kenaikannya mencapai 100%. Harga cabai rawit yang tadinya dijual seharga Rp35.000 per kilogram, kini dijual seharga Rp80.000. Dan harga tomat yang tadinya dijual seharga Rp12.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp24.000 per kilogramnya. Kenaikan harga juga terjadi pada telur dan beras. Harga telur yang semula dijual seharga Rp24.000 per kilogram, kini dijual seharga Rp29.000 per kilogram. Sedangkan harga beras biasa yang tadinya dijual seharga Rp12.000 per kilogram, kini dijual seharga Rp15.000 per kilogram. Harga beras premium yang dijual seharga Rp15.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp18.000 per kilogram atau naik sekitar Rp3.000 per kilogramnya. Menurut Suyatni, pedagang, naiknya harga kebutuhan pokok membuat omset penjualannya menjadi menurun. Biasanya pembeli membeli 1 kilogram, kini menjadi setengah kilogram. Naiknya harga-harga akibat berkurangnya pasokan dari petani. Terus sama tomat. Tomat ya? Ya. Tomat sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya udah lama tapi Pak, yang sebelumnya dari harga 12.000 sekarang mencapai 24. Kalau ini telur? Telur sekarang 29 dari harga sebelumnya 24. Oh, cabai sebelumnya termurah berapa? Termurah 35-40, sekarang mencapai 70-80. Naik, Mbak ya? Ya. Penyebabnya apa naik, Mbak? Penyebabnya kurang pasokan, Pak. Mbak, dengan naiknya harga ini? Sedikit menurun pembelinya. Menurun ya? Iya. Biasanya sekilo sekarang jadi setengah. Biasanya setengah jadi 1/4 1 ton. Para pedagang hanya berharap kepada pemerintah setempat untuk segera menstabilkan harga kebutuhan pokok agar omset penjualan mereka tidak terus menurun. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Sementara itu pemirsa, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berhasil menangkap seekor buaya sepanjang 2,5 meter yang meresahkan warga di Kabupaten Bojonegoro. Buaya sungai ditangkap petugas dengan cara dijerat moncongnya menggunakan tali. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro berhasil menangkap seekor buaya sepanjang 2,5 meter di Sungai Prudung, Desa Kebon Agung, Kecamatan Padangan, Bojonegoro pada hari Jumat. Sebelumnya, buaya ini sempat muncul di sungai dan menggegerkan warga setempat. Buaya berhasil ditangkap petugas dengan cara dijerat moncongnya menggunakan tali, dan setelah ditangkap buaya kemudian diikat menggunakan tali agar tidak membahayakan warga. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Gunawan, mengatakan buaya yang ditangkap sekitar pukul 10 pagi tersebut merupakan buaya yang sebelumnya beberapa kali sempat muncul dan terlihat oleh warga di sungai desa setempat. Pihaknya belum tahu secara pasti apakah jumlah buaya di kali tersebut lebih dari 1 ekor. Tahun lalu, 2 ekor buaya sempat muncul tepatnya 1 kilometer ke barat dari lokasi penangkapan buaya saat ini. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bojonegoro menghimbau agar warga tetap berhati-hati dan selalu waspada. Jika melihat ada kemunculan buaya, maka bisa langsung segera melapor. Ketika hari ini tadi muncul, pukul 10 laporan kami terima, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran langsung melakukan penanganan, meluncur ke lokasi, dan kemudian kurang lebih sekitar 2 jam kemudian penanganan tersebut selesai. Kalau dari keterangan warga ada berapa ekor, Pak, di sana, Pak? Kami tidak tahu persis terkait jumlahnya, cuma kalau mengingat peristiwa setahun yang lalu di mana kurang lebih sekitar 1 kilometer ke arah barat dari lokasi tersebut pernah muncul buaya, jumlahnya 2 ekor waktu itu. Cuma yang di lokasi yang kedua ini selang 1 tahun kemudian ini baru muncul 1 ekor. Artinya kemungkinan masih ada, Pak, ya di sana? Tidak menutup kemungkinan apabila mengingat peristiwa setahun yang lalu. Untuk ukuran buaya sendiri kira-kira sepanjang berapa meter, Pak?
kurang lebih ukuran sekitar 2,5 meter. Setelah berhasil dievakuasi, buaya tersebut kemudian diserahkan ke BKSDA Kabupaten Bojonegoro. Edo Jodi Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, sebagian orang akan merasa aneh jika melihat olahan belalang. Namun di Kabupaten Tuban, rica-rica belalang menjadi menu favorit masyarakat pedesaan. Saat musim penghujan, makanan pedas tersebut menjadi buruan pecinta kuliner ekstrim. Dipadu racikan bumbu tradisional, serangga herbivora ini akan terasa nikmat apabila disantap dengan nasi hangat. Dan berikut liputannya. Sekilas, warung CSDW di Jalan Al-Falah, Desa Kembang Bilo, Kabupaten Tuban ini tidak nampak istimewa. Namun siapa sangka, tempat usaha sederhana ini tidak pernah sepi dan selalu menjadi jujukan pecinta kuliner khas pedesaan. Salah satu menu favorit paling diburu selama musim penghujan adalah rica-rica belalang. Dipadu nasi hangat atau nasi jagung, gurihnya belalang dipadu racikan bumbu tradisional terasa sangat nikmat. Belalang memiliki rasa gurih mirip udang, bahkan bagi penikmatnya, binatang herbivora ini dianggap lebih lezat dan mengandung protein tinggi. Namun bagi Anda yang tidak suka pedas, tak perlu khawatir karena di warung ini Anda bisa pesan masakan sesuai selera. Sejumlah pelanggan mengaku suka dengan rica-rica belalang karena rasanya yang sedap dan enak. Sesuai dengan masakan khas Pantura yang pedas, rica-rica belalang ini cocok dimakan dengan nasi putih atau nasi jagung hangat. Mas, ini makan apa ini, Mas? Rica-rica belalang, Mas. Rasanya gimana, Mas? Pedep, enak pol, Mas. Ini dimasak apa ini? Ini bumbunya rica-rica, sebelumnya digoreng terus dikasih bumbu rica-rica. Pedas gitu ya? Pedas, bagi yang suka pedas cocok ini. Ini tiap hari ada atau gimana, Mas? Kalau lagi musimnya banyak, tapi kalau kayak gini ya lumayan banyak lah, harganya pun bisa terjangkau. Biasanya musimnya pas apa ini? Hujan, penghujan itu banyak yang menjual, terus juga warung-warung juga banyak yang nyetok untuk masakan kayak gini. Belalang tidak sulit diperoleh selama musim penghujan karena jumlahnya melimpah di alam liar. Selain melakukan perburuan sendiri, pedagang biasanya mendapat kiriman belalang hidup dari para pemburu dengan harga Rp60.000 per botol air mineral besar. Sebelum dimasak, belalang terlebih dahulu harus dibersihkan sayap, kaki, serta kotoran dalam tubuhnya. Setelah itu belalang digoreng sampai kering, lalu ditumis bersama racikan bumbu tradisional. Proses peracikan bumbu inilah yang membedakan rasa masakan belalang di setiap warung. Penggemar rica-rica belalang pedas cukup banyak. Dalam sehari, warung milik Suparti ini mampu menjual 50 bungkus belalang. Mbak, tadi belalangnya itu dimasak apa, Mbak? Dimasak rica-rica, pedas, asin, ada asemnya. Itu kalau minta ada pedas bisa ya? Bisa, tinggal tergantung requestnya pembelinya, peminatnya. Itu jualnya gimana, Mbak? Per mika 10.000. Itu biasanya yang beli orang mana saja? Semua kalangan mulai dari menengah ke bawah semua suka, pecinta belalang semua suka. Itu paling enak dinikmati sama nasi putih anget-anget. Ya. Nasi jagung? Nasi jagung juga bisa. Ini tiap hari ada? Tiap hari ada. Tapi kalau enggak musim ya enggak masak. Kalau ini kan musim ini, belalang ini. Itu sehari bisa masak berapa? Sampai 50 mika kadang ya 30 sampai 50 lah. Bagaimana? Anda penasaran untuk mencoba? Dan untuk menyantap gurih pedasnya rica-rica belalang ini, Anda hanya cukup membayar Rp10.000 per bungkus. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV, Bojonegoro.